Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kemi yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mau sama-sama beribadah lagi. Dan sebelum kita memulainya, saya ajak Jemaat Tuhan yang di rumah untuk memulainya juga dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini atas kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami masih tetap menapaki hari-hari kami Tuhan, menghidupi apa yang Kau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sama-sama lagi mau bersekutu dengan Engkau. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Mari Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang berkarya, bekerja di setiap kami Tuhan, terlebih buat jemaat-Mu yang di rumah Bapa. Biarlah fokus kami Tuhan, tertujuannya kepada Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk Engkau saja Bapa. Urapi kami semua hari ini Tuhan Yesus, supaya apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, kami kerjakan sama seperti untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama hari ini bersuka di dalam Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita hari ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk lebih semangat lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, haleluya, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka bersama-sama, haleluya, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Dia layak kita sembah. Siapkan hati kita masing-masing ada di rumah untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk rasakan hadirat Tuhan, dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku
Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan rasakan hadirat Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Kau bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Haleluya. Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak kami puji. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Angkat lagi suaramu, jemaat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, kami angkat hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
hanya untuk menyembahmu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, dengan hati tertunduk kepadamu Yesus, sujud di hadapan-Mu Bapa. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Haleluya. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan semua mengalir, memenuhi kami Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Shalom saudara, selamat datang kembali di ibadah online Gereja Misi Indonesia. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah, walaupun secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Kami ingin menyiapkan hati kami. Biar Tuhan, Kau juga Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap kami, biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik untuk firman-Mu. Biar firman-Mu nantinya juga boleh berakar dalam kehidupan kami, bertumbuh dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai buah lidah hamba-Mu, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekali lagi. Apa kabar? Mungkin itu pertanyaan yang saya selalu sampaikan ya. Apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, tapi kalau saudara dalam keadaan yang kurang baik, dalam masalah-masalah, baik itu kesehatan maupun yang lainnya, berdoa, kita sama-sama berdoa, dan saya mengencourage
saudara juga untuk menghubungi ya saudara-saudara seiman. Kalau saudara nggak kuat sendiri, ya hubungi kami ya supaya saudara tidak berjalan sendirian gitu loh. Kadang-kadang kita bisa minta dukungan doa ya. Jadi mari saudara, jangan takut untuk menghubungi kami tim dari penggembalaan maupun pelayan-pelayan yang ada di setiap kota. Saudara juga bisa lihat kalau misalkan saudara belum tahu ya, bisa lihat di website ya di GMI Eropa. Saudara, saya mengucap syukur kalau saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Tema bulan ini atau bulan Juli Agustus dari di GMI adalah siap sedia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Jadi ada yang ini ada kata-kata murid. Ada namanya tugas pemuritan dan penggembalaan di generasi kita ini. Ya. Jadi ini berbicara tentang namanya pemuritan dan penggembalaan. Ya. Kalau kita berbicara tentang pemuritan, saudara, kita nggak akan jauh-jauh mikirnya, ini pasti ada sesuatu yang berhubungan namanya pengajaran. Atau bahasa Inggrisnya teaching. Teaching, mengajar, ya kan? Saya bersyukur, saudara, kalau saya dulu diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar. Ya, saya dulu itu juga pernah jadi guru les, ya. Pernah jadi guru di sekolah, ya, juga pernah diberikan kesempatan jadi dosen di universitas. Wah, ini luar biasa. Apa pengalaman yang saya dapatkan itu sangat-sangat luar biasa, ya. Dan saya teringat waktu itu kalau kita berbicara tentang pengajaran, ya ada kejadian cukup menarik, saudara, ketika saya dulu mengajari sekolah. Apa itu? Suatu saat saya tanya, ketika selesai ya mengajar di pelajaran saya tanya pada seorang murid tentang pelajaran yang telah saya ajarkan barusan. Saya dulu ngajar di sekolah itu ngajar fisika, saudara. Waduh, fisika ini luar biasa. Anak-anak kalau udah masuk dalam pelajaran fisika itu biasanya udah, aduh, either ngantuk gitu ya, atau aduh nggak interest gitu ya. Jadi saya coba tanya gitu kan. Nah, anak ini kaget. Waduh, ditanya nih sama Pak Indra. Waduh, ternyata anak ini ketika saya lihat waktu saya menerangkan, dia kelihatannya mendengar. Tapi ternyata tidak masuk. Tidak ngerti. Ya, tidak memperhatikan dengan seksama. Jadi kalau saya ingat guru saya sendiri pernah bilang, saya juga pernah jadi murid, saudara ya. Guru saya pernah bilang, ini kalau murid-murid yang kayak begini ini, ya, waktu itu kasih tahu ke kami gitu ya, murid-murid seperti ini itu biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, gitu ya. Syukur-syukur katanya, kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal nyangkut di otak. Lah ini kalau kayak begini katanya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Waduh, gimana ini gitu ya. Nah, ternyata anak itu tidak mengerti. Balik lagi ke anak itu tadi. Waduh, saya bilang ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan ini ya. Wah, mulai saat itu saudara, anak itu bukan takut ya. Jadi mikir, waduh, ya mungkin takut kali ya. Wah, berikutnya mesti perhatiin dengan seksama gitu ya. Waduh, anak itu dan anak-anak lain semenjak saat itu, wah, menyimak. Karena ya itu tadi, takut kali ya. Waktu pada akhirnya nanti ditanya gitu ya. Wah, malu mungkin ya. Ya, itu murid. Nah, saya sebagai pengajar juga belajar. Oh, ternyata ini begitu ya. Supaya dia menyimak. Apalagi pelajaran yang tergolong momok gitu. Wah, fisika. Siapa sih yang suka sama fisika, pelajaran fisika? Angkat tangan deh. Saya yakin nggak lebih dari 10% yang suka sama pelajaran fisika. Apalagi, waduh, ini pelajaran udah susah gitu ya. Rumus-rumus, pelajaran nggak enak gitu kan. Ini selalu jadi momok ya. Nah, saya belajar untuk mengubah apa yang ada di pikiran itu kalau fisika itu susah gitu ya.
Jadi saya pikir, wah, bagaimana supaya mereka menyimak? Gimana? Saya coba ulang. Ya, metodenya saya ulang. Artinya waktu 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 pelajaran selesai saya tanya, atau kalau nggak ada cukup waktu, pelajaran berikutnya saya tanya pelajaran sebelumnya. Nah, jadi anak-anak belajar. Wow, belajar gitu ya. Terus ketika saya mengajar, saya pikir, wah, ini supaya anak-anak bisa masuk ke otaknya, saya nggak bisa pakai metode metode lama. Kalau metode banyakan guru saya waktu dulu ya, apa namanya, ngajar fisika terutama ya, itu rumus ditulis, rumus ditulis. Lah pokoknya lu ngerti lah, istilahnya gitu loh. Loh, nggak bisa, saya pikir, wah kayak begini mah anak-anak ngantuk, saya pikir gitu ya. Akhirnya saya coba metode out of the box. Wah, out of the box. Di luar dari kebiasaan guru-guru sebelumnya, yang sebelum saya ngajar di situ. Jadi saya pakai ilustrasi banyak, pakai gerakan-gerakan. Makanya saya kalau kalau lagi menyampaikan seperti ini, saya senang pakai gerakan gitu ya. Walaupun kadang-kadang gerakannya mungkin nggak supaya gerakannya ini eh, minimal masuklah. Saya bilang, wah ini misalnya apel jatuh, bluk. Wah, rumusnya ini. Nah, pokoknya saya ulang, apel jatuh, bluk. Rumusnya ini. Nah, yang diingat apa? Apel jatuh, bluk. Rumusnya ini. Nah, itu kata-katanya ingat. Apel jatuh, bluk. Rumusnya ini. Nah, F sama dengan M kali A misalnya, gitu kan. Jatuh F M A. Wah, misalnya seperti itu. Think out of the box, saya pikir. Wah, ini mesti seperti itu. Diulang, ulang, diulang, ulang gitu ya. Wah, benar saudara. Ketika akhir tahun ajaran, ini banyak yang datang ke saya, kesaksian ceritanya ya. Wah, saya lagi ujian kemarin, ya. Saya ingat Pak Indra, apel jatuh, pluk. Ah, ingatnya pluk. FMA. Wah, misalkan kayak begitu, ya kan? Jadi mereka ingat gitu loh. Mereka ingat. Jadi bukan cuma rumus apa yang diingatnya jatuh bluk. Jatuh bluk tapi nggak apa-apa, jatuh bluk rumusnya ingat gitu kan habis itu. Jadi mereka banyak yang cerita, wah ini metodenya ternyata cocok gitu ya. Saya bersyukur dengan apa memotivasi saya berikutnya gitu kan mengajar mengajar juga walaupun saya mengajar di sekolah itu nggak lama karena puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk datang kemari ke Jerman ya kan. Jadi nah ini saya belajar dari anak-anak murid tadi ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya belajar bahwa pengajaran itu harus diulang, diulang. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah yang sama atau mirip-mirip, jangan bosen. Ya, dan sebagai pengajar, misalkan komsel leader, ya kan, apa pengajar, pemimpin komsel gitu ya, memberikan renungan. Jangan takut untuk mengulang. Wah, ini kan firman Tuhan udah sering banget. Ya nggak apa-apa, ya kan? Ya nggak apa-apa diulang. Ya, sebagai murid juga jangan bosan untuk diajar yang sama. Ya, jadi maksudnya tadi diulang ya jangan jangan tiap minggu yang sama terus ya enggak gitu juga ya. Mesti pakai hikmat lah gitu ya. Tapi bukan berarti yang diulang itu jelek, enggak juga lah. Gini aja deh, ya. Kita harus jujur. Saya juga harus jujur. Ya, saya juga mau jujur juga. Lah, khotbah yang barusan didengar aja nih. Saya bilang gini, ini saya misalkan Anda dengar sekarang ya, saudara-saudara dengar sekarang, setengah jam lagi masih ingat nggak? Kalau masih ingat luar biasa. Ya, kalau enggak, ya saya nggak nyalain juga. Kadang-kadang saya juga lupa, gitu ya. Kadang-kadang lupa, tapi poin-poinnya minimal saya ingat. Tahu nggak mungkin dari pertama sampai terakhir saya ingat semua, enggak. Tapi poin-poinnya saya ingat misalkan. Nah, apalagi yang khotbah yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, wah udah lupa pasti. Saya sendiri juga kadang-kadang lupa, bukan kadang-kadang ya mungkin sering lupa gitu loh. Nah, tapi kalau diajar terus-menerus, ulang mengulang, lah bisa ingat saudara. Coba, mungkin saudara yang sebagian besar sudah tahu ya, cerita Yunus di perut ikan. Wah, itu kalau sekolah minggu tuh diulang berapa kali itu. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, ya kan? Jadi ingatnya Yunus di perut ikan. Kenapa
Kenapa Yunus diperut ikan? Nah, baru ditelusuri. Oh iya, karena ini. Oh, dia mau ke sini, mau ke situ, ke Niniwe, tapi dia larinya ke Tarsis, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa dia memberontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan begitu. Itu pelajaran diulang-ulang, saudara. Ya, jadi saya pribadi, juga senang sih, dengan ilustrasi-ilustrasi, terutama dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan banyak perumpamaan ya, untuk mempermudah murid-muridnya. Ini luar biasa, karena saya sendiri juga belajar ya, lebih mudah lebih mudah mengingat ke saya ketika saya bisa membayangkan. Misalnya perumpamaan tentang talenta. Wah, ada talenta. Talenta itu kayak uang gitu ya. Oh, gitu toh. Oh, ada domba yang hilang, ya kan? Ada gadis yang bijaksana dan bodoh, dan seterusnya dan seterusnya. Ada perumpamaan diulang, itu supaya kita tuh mengingat, ya. Nah, saudara, Rasul Paulus sendiri gitu ya, juga ketika mengajar dia juga mengingatkan gitu kepada jemaat yang digembalakan. Misalkan coba kita baca sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Wow, diingatkan kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dia kan udah beritakan waktu itu. Diingatin lagi. Gitu loh. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oh, padahal udah terima. Tapi diingatkan lagi. Nggak salah. Nggak salah, saudara. Ya, mana ada satu kalimat atau dua kalimat ya. Ini bagus ya. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris seperti ini. Repetition is a great teacher. Ya. In fact, it may be the best teacher on the planet. Terjemahannya, ya kan? Pengulangan adalah guru yang hebat. Bahkan itu mungkin guru terbaik di planet ini. Misalnya ini contoh ya. Anak saya nih ya, yang paling kecil, anak kami. Anak kami yang paling kecil itu sekarang atau kemarin-kemarin ini belajar merangkak. Saudara, belajar merangkak. Waduh, pertama kali nangis, nangis. Wah, nggak bisa gitu ya. Kalau bisa teriak nggak bisa gitu ya. Kenapa? Ya nggak bisa, belum bisa waktu itu. Diajar berulang. Oh, gini loh caranya. Gitu. Diulang lagi. Gini loh caranya. Setelah berapa hari, diulang terus. Bisa. Bisa. Wah, kami senang sekali ketika dia bisa. Dia juga pede. Wah, sekarang bisa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Lah, mama sama papanya yang bingung ini kalau ke sana ke sininya cepet banget ya. Oh, ngeratak sini, geratak sini, geratak sana gitu ya. Tapi puji Tuhan, bisa. Gitu. Jadi guru-guru les, pemimpin komsel, semuanya kok pastor, ya kan? Konsepnya sama, mengulang, ya kan? Ada namanya ulangan juga kalau di sekolah supaya kita masuk ke level lebih tinggi, ya kan? Naik kelas ada ulangan, ada tes gitu ya. Pengajaran dalam Tuhan juga itu diulang-ulang itu bukan berarti ya saudara itu diulang itu kalau orang bilang kalau diulang-ulang bukan berarti kita bodoh, enggak, ada kita akan lupa. Ya, diulang itu supaya apa? Kita menjadi ingat. Saudara, ketika kita mengalami masalah, kalau kita ada firman Tuhan yang terngiang-ngiang, diingatkan terus. Ketika kita menghadapi masalah, kita jadi ingat, saudara. Ya, ada tes kehidupan. Ketika kita mengalami masalah, kita tahu firman Tuhan yang sering kita dengar, ya, misalnya Ayub, gitu kan. Wah, ketika dia mengalami masalah, kita tahu cerita Ayub. Oh, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhannya. Misalnya seperti itu. Karena kita sudah mendengarnya berulang-ulang dan ingat. Gitu loh. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita teringat ada kisah seorang Ayub misalnya. Ya, itu satu contoh. Ya, jadi berhubungan dengan hal itu, saya hari ini ingin mengambil topik yang mungkin tidak asing lagi. Ya, bagi sebagian besar dari kita. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, mengulang, ya kan? Jadi ingat. Tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali mendengar. Ya puji Tuhan, sama-sama belajar kita. Ya.
Jadi hari ini judulnya agak sedikit panjang, saudara. Biasanya saya berusaha untuk memberikan judul pendek saja supaya ingat gitu ya. Minimal ingat judulnya lah gitu ya, minimal gitu kan. Tapi hari ini agak panjang, tapi poinnya 2. Mudah-mudahan ini bisa diingat juga. Ya, saya beri judul diselamatkan oleh kasih karunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saya akan mengambil atau membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya kan? Hidup di dalamnya. Ya. Jadi perbuatan baik itu memiliki tempat yang pasti dalam rencana Allah ya, perbuatan baik. Tapi itu adalah hasil, Saudara. Ingat, itu hasil. Buah, bukti keselamatan kita. Bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Ini ada salah satu ilustrasi, saya senang sekali ilustrasi ya. Makanya ketika saya membayangkan, wah ini ilustrasi baik sekali. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Seseorang yang ingin menjadi anggota militer itu tidak melakukannya dengan mengenakan seragam dan memberi hormat kepada perwira. Maksudnya seperti apa, saudara? Jadi saudara kalau misalkan saudara beli apa seragam, ada seragam ya, mungkin dari Tanah Abang, dari mana seragam militer gitu kan, saudara pakai, terus ada perwira, saudara hormat. Apakah saudara jadi militer, anggota militer? Ya enggak, ya enggak seperti itu. Jadi saudara pakai seragam, beri hormat, bukan berarti Anda otomatis jadi militer. Enggak, tapi kebalikan. Ketika Anda masuk militer, ya, berlatih, dan akhirnya dilantik secara resmi, wah, pasti pakai seragam. Dan pasti memberikan hormat kepada atasannya. Ya, jadi saudara berbuat baik bukan berarti saudara pasti selamat. Ya, tetapi keselamatan itu dikasih, ya, dan akhirnya berbuah memberikan perbuatan baik kepada orang lain. Itu maksudnya. Yang tadi, pakai seragam bukan berarti saudara langsung anggota militer. Tetapi ketika saudara anggota militer, saudara akan memakai seragam dan memberikan hormat. Begitu, saudara. Ya, jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Oke? Ingat, saudara. Ada 2 poin. Poin yang pertama, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Ini poin pertama. Poin kedua, tetapi diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi poin pertama ya, saya ulang lagi, tidak diselamatkan dengan oleh perbuatan baik. Ya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Ingat, tetapi diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi perbuatan baik itu tidak membuat kita selamat, tetapi ketika kita diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik, pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Gitu maksudnya, saudara. Jadi kenapa seperti itu? Kita belajar sama-sama poin pertama. Keselamatan kita itu bergantung hanya kepada Yesus Kristus. Ia adalah pihak yang menggantikan kita dengan menanggung hukuman dosa. Itu ada di 2 Korintus, saudara. 5 ayat 21. Sama-sama kita baca ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, saudara, karena kita. Supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dia itu nggak mengenal dosa, ya, tapi dia mau menanggung dosa kita karena kita, supaya kita dibenarkan dalam dia oleh Allah. Gitu, saudara, ceritanya.
Ya, ia adalah juru selamat kita dari dosa. Ini ada di Yohanes 1 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, apa saudara? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa Allah kita. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Ya, semua syarat ya untuk menyediakan keselamatan itu telah dipenuhi oleh Yesus sendiri. Hidup sempurna dia, tapi mau menanggung hukuman dosa kita dari Allah. Ya, hukuman kita tuh harusnya kita yang dihukum, gitu loh. Ya, tapi dia mau menanggung. Tapi bukan hanya menanggung, tapi juga dia menang, gitu loh, dari hukuman itu sendiri. Tetapi ia, ini ada di Ibrani 10 ayat 12, saudara. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Luar biasa Allah kita. Dia menanggung dosa, tapi dia menang, saudara. Dia sudah menang. Dia sekarang duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi, saudara, kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Itu di Titus 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama yuk. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini jelas ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Rahmatnya. Sama-sama kita ulang. Rahmatnya. Tetapi karena rahmatnya, saudara, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di Efesus 2 ayat 9 ini juga jelas dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi jangan, wah, gue hebat, gue bisa selamat karena gue keren, gue ganteng, gue cantik, gue udah melakukan ini, gue melakukan itu. Jangan. Itu semua karena anugerah. Tidak ada, dikatakan di Roma 3 ayat 10, ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ini berarti apa ya? Persembahan kita, ya, pemeliharaan hukum kita, menghadiri gereja, dibaptis, di ini dan di itu, perbuatan baik, udah nyumbang sana, nyumbang sini. Wah, setengah harta kita dikasih ke gereja, setengah harta kita dikasih ke sana, ke sini, ke sana, dan ke situ. Itu tidak mampu menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya nggak memenuhi standar kekudusan Allah. Di Roma 3 ayat 23 kan dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu loh. Lah, jadi keselamatan itu balik lagi. Kasih karunia daripada Allah. Grace. Makanya kedua anak kami nama tangannya itu Grace. Karena kami bilang ini kasih karunia daripada Tuhan, gitu loh. Luar biasa, panjang ceritanya untuk nama itu, tapi saya mau mengatakan grace itu luar biasa dari Tuhan. Keselamatan yang di Tuhan kasih begitu luar biasa, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Ini dikasih, ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Iman. Kita mesti percaya. Mesti percaya. Kalau saudara nggak percaya, ya percuma. Ya, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus, menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka, siapa ini? Mereka yang percaya di dalam namanya. Syaratnya apa? Percaya. Gitu. Baru akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara nggak percaya, ya nggak akan menjadi apa namanya, kuasa menjadi anak-anak Allah,
Gitu konsepnya. Jadi ada yang memberi, juga ada syaratnya menerima, ya percaya. Gitu loh. Kan dikatakan juga di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Siapa? Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, kalau saudara seisi rumahmu belum percaya, berdoa dan pasti Tuhan Yesus akan menjawab saudara. Amin. Amin. Ya. Jadi ini yang luar biasa, ya. Di Yohanes 6, sorry, ayat 28, ayat 29 dikatakan juga, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah, ya. Harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Jadi kasih karunia itu apa sih? Ya, Allah memberi kita sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita terima, saudara. Dan kita tidak mungkin memperoleh dengan sendirinya. Ya, dari Roma 11 ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Oh, bingung ya ini kata-katanya ya. Wah, ngejelimet. Maksudnya begini, kalau udah dibilang itu kasih karunia, ya berarti ini bukan karena perbuatan. Kalau dibilang, wah saya bisa mendapatkan keselamatan karena perbuatan, ya kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi, tapi itu perbuatan dong. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang, ini Alkitab sudah mengatakan ini kasih karunia, artinya bukan karena perbuatan, saudara. Ya, perbuatan apapun, ya itu tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ya, idenya adalah ya seorang kalau misalkan saudara berpikir, waduh ini seperti kita keselamatan itu seperti upah misalkan, ya wah pekerja harus menerima upah gitu kan, saya kerja berat ini kan, wah saya dapat upah. Nah kasih karunia itu bukan upah saudara, tapi kasih penerimanya itu nerima saja. Yang penting percaya. Tanpa harus diupayakan. Karena kita memang udah nggak layak sebenarnya. Itu udah nggak bisa. Tapi Tuhan memberikan. Gitu loh. Karena keselamatan itu sebenarnya kasih karunia aja ini. Gitu loh. Kita tidak bisa mendapatkan apapun. Ya, kalau saudara baca di Roma pasal 4, baca ya itu panjang. Ya, tentang Abraham. Ya, Roma 4 ayat 4 sampai 5 saya bacakan di sini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Benar. Kalau saudara kerja, saudara dapat gaji kan? Itu bukan hadiah, itu upah, haknya saudara. Saudara kalau misalkan kerja nggak dapat gaji, saudara bisa protes, bisa nuntut, itu hak. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, ayat 5 ya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini luar biasa. Memang konsepnya agak-agak berbeda memang. Ya memang berbeda. Kasih karunia itu konsepnya itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan kita itu begitu luar biasa. Ini ada contoh lain, ilustrasi lainnya. Ini saya senang ilustrasi. Saudara tiba-tiba dapet ya warisan, wah, atau dapet cek, wah ada cek, saudara datang tiba-tiba ada yang bilang, ini saudara Anda mendapatkan cek. Nah, nilainya jutaan euro. Waduh, jutaan euro. Gemeter saya ya, megang duit jutaan euro. Gitu ya. Wah, seneng pasti. Waduh, mimpi di siang bolong. Saya dapat durian jatuh. Wah, durian jatuh kok jadi ini ya. Wah, pokoknya begitulah gitu ya. Waduh, seneng gitu ya. Dapat cek miliaran rupiah kalau dirupiahkan. Jutaan euro. Tapi ada syarat katanya. Uangnya akan menjadi milik Anda jika Anda mau. Mau nggak? Mau misalkan. Oke, syaratnya ada. Harus tanda tangan.
tanda terima uang tersebut katanya. Kalau saudara nggak tanda tangan, nggak dapat uangnya. Misalnya, saudara ngapain? Tanda tangan dong. Nah, ini saudara ketika tanda tangan, apakah itu upah yang pantas dihadiahkan jutaan euro itu? Apakah karena tanda tangan itu, saudara ini adalah upah, saya sudah bekerja keras, tanda tangan, saya dapat jutaan euro? Kan bukan, ya kan? Anda nggak bisa membanggakan diri menjadi miliarder akibat satu tanda tangan. Anda bilang, wah saya sudah bekerja keras, saya kasih tanda tangan, di tanda terima itu saya jadi miliarder. Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi ini bukan kerja keras saudara atau upaya besar saudara sehingga Anda dapat jutaan euro. Enggak, ya kan? Ini uang jutaan euro atau miliaran rupiah itu, ya ini pemberian, ya. Anda cuma perlu tanda tangan sebagai satu-satunya cara atau syarat untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, ini sama. Iman juga seperti itu. Ini udah ada kasih karunia keselamatan. Ya, saudara mau terima, tapi mesti percaya. Kan tadi udah dibilang di ayat sebelumnya. Percaya, iman, mau nggak? Gitu loh. Tapi kan bukan karena saudara beriman, berarti saudara bilang, wah saya sudah iman, saya luar biasa. Wah, saya mendapat keselamatan karena iman saya begitu luar biasa. Ya enggak. Tidak bisa kita membanggakan diri seperti itu. Gitu loh ya. Jadi saudara ingat ya, yang pertama tadi, ya, ingat nggak poin yang pertama tadi? Kalau nggak ingat, saya bacakan lagi. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Ya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Nah, jadi fokus iman itu adalah Tuhan Yesus. Karyanya bagi kita, itu fokus iman kita. Kita beriman karena kita menerima kasih karunia itu. Makanya saudara bisa diselamatkan. Poin kedua, saudara. Ya, tetapi diselamatkan, kita diselamatkan untuk ngapain? Untuk ongkang-ongkang kaki, untuk duduk-duduk diam aja? Ya enggak. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, yang tadi di ayat ke-10 ya. Ayat pasal 2 ayat ke-10 kembali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa ya. Fokusnya apa sih? Ya, kita kan sudah diselamatkan. Yang tadi poin pertama, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yang poin kedua, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Buat apa? Ya fokusnya tadi, agar Tuhan dipermuliakan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, fokusnya bukan kita lagi. Kita melakukan, wah mungkin ada yang jago main gitar, saya nggak bisa main gitar saudara. Wah jago gitu kan, saya jago nyanyi, song leader atau dan lain sebagainya, melayani supaya wah kelihatan, biar gua kelihatan keren. Wah, gua naksir sama cewek itu, gua naksir sama cowok itu, wah dan seterusnya. Jadi fokusnya bukan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu fokusnya bukan Tuhan lagi ya. Jangan. Ya, kan tadi dibilang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi fokusnya itu Tuhan, saudara. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, coba kita lihat pekerjaan baik itu banyak ya. Kita diulang banyak yang diulang. Misalkan di Mika ayat pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, berlaku adil, sekali lagi, mencintai kesetiaan, saudara mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, itu satu bagian dari Mika 6 ayat 8. Di Yeremia 22 ayat 16 dikatakan juga, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Wah, kata-kata adil lagi, ya kan? Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan.
adil itu luar biasa ya. Ya, adil itu kadang-kadang susah. Apakah saudara jadi orang tua, ataukah saudara jadi bos, atau saudara jadi karyawan pun, ya, apakah saudara sudah berlaku adil, ya, dengan anak, dengan orang tua? Adil itu susah, gitu ya. Patokannya juga susah. Nah, kalau saudara bingung, ya silakan menghubungi pastor gembala Pak Obaja misalkan untuk wah saya punya masalah ini sharing gitu loh supaya diberikan diberikan solusi-solusi gitu loh ya. Matius 25 ayat 35 sampai 40 juga dikatakan, wah ini luar biasa nih. Ini ayat-ayat yang begitu menyentuh ya kehidupan kita bersama, yang kadang-kadang kita tuh oh ternyata begitu toh gitu loh, perbuatan baik tuh ternyata begitu toh, ini melakukan untuk Tuhan toh ternyata ya. Kita sama-sama baca ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini maksudnya ke dalam penjara itu karena dipenjarakan ketidakadilan ya, bukan karena perbuatan kriminal maksudnya. Ya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu, Tuhan Yesus, akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jadi saudara, ketika saudara memberikan tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan tumpangan, ketika saudara memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu saudara melakukannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, saudara. Ya, jadi 2 poin tadi, saudara. Saya ulang ya sekali lagi. Ini singkat saja, tapi mudah-mudahan poinnya ingat ya. Poin aja, minimal poin, saudara, minimal ya. Yang pertama, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Ya, yang pertama tadi, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi semua adalah kasih karunia, dan kita perlu beriman dan percaya kepadanya. Jadi tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi semuanya karena kasih karunia. Dan bagian kita adalah kita perlu percaya dan beriman. Yang kedua adalah ketika kita diselamatkan, ya, kita melakukan pekerjaan baik itu, pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi, yang pertama saudara, kita diselamatkan oleh bukan diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena kasih anugerah, kasih karunia. Ya, bagian kita adalah percaya atau beriman. Bagian kedua adalah kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan lagi. Semoga 2 poin ini saudara bisa mengingat, gitu ya. Dan ketika saudara juga kembali dalam kehidupan saudara-saudara, kehidupan normal saudara setelah ibadah ini, saudara juga boleh membagikan kepada teman-teman saudara yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, atau saudara praktekkan dalam kehidupan saudara juga pribadi. Amin, saudara. Yuk, saya mau tutup renungan ini dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara saat ini, tapi biarlah Tuhan, Engkau yang akan terus berbicara dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan, ketika kami menghadapi masalah-masalah, kami juga boleh mengingat Tuhan,
akan firman-firman-Mu. Kami boleh diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tapi semua karena kasih anugerah-Mu dan ketika kami beriman kepadamu. Dan kami, Tuhan, ketika kami diselamatkan, ajar kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Terima kasih. Kami bersyukur kalau saudara juga terus setia dalam menghadiri ibadah online. Semoga kita bisa bertemu muka dengan muka di ibadah onsite berikutnya maupun ibadah online. Saya serahkan kepada yang akan melanjutkan. Shalom. God bless you. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu dalam anugerah-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh tadi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus maju untuk boleh dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kalau tidak keberatan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara di tempat masing-masing boleh berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang baik, yang sudah boleh memberkati kami. Kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Indra yang mengingatkan betapa kami tahu bahwa kami diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kami juga sebagai murid-Mu Tuhan diingatkan bahwa kami diselamatkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan agar Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, supaya dimanapun kami berada, kami tidak lupa untuk menyaksikan kepada banyak orang di sekitar kami, kepada keluarga yang belum diselamatkan, supaya banyak orang yang boleh melihat bahwa Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Bapak PDP Indra Yohanes, supaya Engkau berkati dia bersama keluarganya, supaya Engkau pakai dengan lebih luar biasa, dan juga berkati para pemimpin pujian dan pelayanan tim musik yang sudah boleh melayani kami. Juga berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melakukan tugas di belakang layar. Engkau berkati mereka satu demi satu. Juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan berkati supaya kami semua boleh menjadi
jemaat yang mengerti bahwa karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, Engkau boleh memakai kami dan kami menyerahkan hidup kami supaya sepanjang hari-hari ke depan ini kami boleh dipakai Tuhan, bahkan mengalami kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya sepanjang minggu ini Engkau boleh pimpin, sejak hari pertama minggu ini sampai akhir minggu ini Engkau boleh sertai kami dalam semua kegiatan kami Tuhan, dalam setiap Hope yang ada di setiap kota, juga Hope Global, juga Komsel, Perak Perkasa, Engkau berkati supaya kami boleh menjadi bagian dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari Bapak, Engkau boleh memberkati kami semua. Sebelum kami menutup, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau jaga, lindungi negara kami ini Tuhan. Kami tahu negara kami sedang menghadapi persoalan dengan COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang kiranya boleh menolong supaya semua boleh perluasan COVID ini boleh dihentikan oleh kuasa-Mu, baik dari sisi pemerintah, khususnya masyarakat, supaya mereka boleh taat untuk melakukan protokol, ya Tuhan, supaya semua boleh diredakan oleh kuasa-Mu, karena kami tahu segala kuasa sudah diberikan dalam tangan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Mari Engkau juga kerjakan atas Indonesia. Mari Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya pandemi ini bisa dihentikan, supaya Indonesia boleh diliwatkan dalam masa yang susah ini. Engkau jaga, lindungi seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia, supaya mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Ya Tuhan, mari Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu, dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu juga untuk bangsa Jerman dan Belanda, tempat di mana kami berada, kami tinggal, kami bekerja, kami studi, kami melakukan tugas sehari-hari. Berkati supaya negara ini boleh terus juga boleh dijaga Tuhan, dilindungi, supaya tidak ada gelombang-gelombang lebih lanjut Tuhan atas Eropa ini. Mari Tuhan, Kau kiranya boleh memberkati kami. Bila sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai, supaya kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh boleh berjalan sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.